Hai everyone, kali ini saya hendak menunjukkan bagaimana cara menggunakan Flipgrid. Saya sudah sign up di sini. Ada dua opsi untuk sign up. Pertama menggunakan akun Google dan kedua menggunakan akun Microsoft. Karena saya sudah sign up, maka saya tinggal login, educator login. Lihat ada Google, ada Microsoft login. Saya gunakan Google, kemudian menggunakan email yang saya gunakan pada saat sign up. Dan masuklah saya ke dalam akun saya, ya. Di sini saya sudah punya dua grid. Grid itu seperti folder yang berisi semua data yang akan kita kumpulkan dalam interaksi kita dengan siswa, atau seperti kelas lah, ya. Nah, jadi untuk berinteraksi dengan siswa kita akan membuat grid seperti ini, dan saya akan berikan contoh bagaimana membuat sebuah grid. Gampang, tinggal add new grid seperti ini, lalu kemudian kita kasih nama membuat grid, misalnya membuat grid, dan ini berikutnya select a grid type, memilih jenis gridnya, required. Nah, ada tiga pilihan. Yang pertama school email, jadi siswa bisa bergabung dan menggunakan Microsoft atau Google School Email. Jadi kalau mereka punya alamat email sekolah yang pakai .edu atau .sch.id dan sebagainya, itu bisa, ya. Nah, ini dengan student ID. Student ID-nya kita buat sendiri, bisa, ya, atau jadi bisa dimasukkan secara manual, bisa juga dengan mengupload atau mengunggah file CSV yang berisi data yang dibutuhkan. Nah, public NPLCs ini share the grid with your network and the world. Siapapun yang kita kasih flip code-nya itu bisa menggunakan, bisa masuk ke dalam grid kita, gitu. Tetapi yang untuk ini syaratnya adalah yang bisa ikut hanya mereka yang dianggap adult, berarti sekitar 16 tahun ke atas. Okay, so I'm gonna choose this. Okay, ini flip code saya tidak akan mengubahnya, bisa diubah. Nah, jadi bisa mengunggah CSV file, bisa juga dimasukkan secara manual. Misalnya saya tulis Roberto sebagai siswa, oke. Misalnya student ID-nya 7777 misalnya. Next. Jadi ini udah selesai, anggap aja saya sudah punya, saya tinggal launch my grid, diluncurkan tuh gridnya. Now sudah diluncurkan. Ini flipgrid.com ini adalah kode dari grid saya. Kemudian saya akan pergi ke grid yang baru saja saya buat itu, dan otomatis akan ada satu topik di sini, say hello on Flipgrid. Nah, ceritanya saya mau mengajar si Roberto siswa itu, berarti tentu saja saya akan menambahkan topik baru, misalnya belajar Flipgrid gitu. Nah, buat video, karena ini basisnya adalah video, ya, jadi nanti interaksi reply dari siswa ke kita adalah berupa video. So buat video 90 detik yang berisi penjelasan, yang berisi perkenalan, siapa dirimu, apa hobimu, dan sebagainya, terserah kamu. Nah, misalnya gitu, ya. Kemudian ini recording time-nya sebetulnya saya bilang 90 detik karena defaultnya 1 menit 30 detik, tetapi ini bisa diubah juga tergantung kebutuhan. Ya, 90 detik itu rupanya saya rasakan tidak begitu sebentar sih sebetulnya. Nah, ini video moderation itu begini. Kalau tugas sudah dikasih ke anak-anak, lalu kemudian anak-anak mereply, merespon dengan membuat video-video itu, mereka akan mensubmit kembali video itu kepada kita. Nah, kalau kita tidak aktifkan moderasi ini, maka video itu akan bisa langsung open, aktif, dan bisa dilihat oleh semua
member di grid itu. Nah, video moderation ini memampukan kita guru untuk melihat dulu videonya. Ini juga berguna untuk mencegah jika ada konten-konten yang tidak diinginkan atau yang tidak dibolehkan ada dalam video itu, kita cegah. Jadi kita moderasi. Kalau kita izinkan video itu untuk kemudian di activate, maka dia akan teraktivasi. Tapi jika tidak, tidak akan ada yang bisa melihat kecuali kita sebagai gurunya. Ya, di sini bagaimana kita bisa, ini ada fokus ini opsional, bisa dipilih bisa tidak. Bagaimana kita kemudian mengengage siswa kita sehingga mereka bersedia untuk melakukan tugas kita dengan sukacita. Kayak contoh bisa misalnya record video, pas saya klik menjadi seperti ini, ya record 10 menit untuk record. Di sini saya bisa menggunakan screen, oke, blue, no, inilah buah merah, oke. Lalu kemudian saya bisa tulis ayo semangat, seperti itu misalnya, ya. Lalu kita coba apakah kita bisa pindahkan. Bisa, tentu saja kita bisa pindahkan. Ayo semangat, oke, kita pindahkan. Kita juga bisa menggunakan emoji di sini misalnya, ini aja deh. Nah, seperti itu, oke. Lalu kemudian saya mulai merekam misalnya. Kerjain tugas ini dengan sebaik mungkin ya, thank you, misalnya begitu. Kita klik next. Kerjain tugas ini dengan sebaik mungkin ya, thank you. Ya, ini bisa kalau diklik tadi kita bisa agak mungkin ya, itu bisa di trim sedikit. Kerjain tugas ini dengan sebaik mungkin ya, thank you. Lalu kita confirm. Kerjain tugas ini dengan next. Nah, di sini di Flipgrid ini setelah kita membuat video, nanti anak juga akan mengalami hal yang sama. Setelah membuat video, kita akan membuat selfie. Oke, kita akan membuat selfie diri kita. Saya pakai stiker lagi, emoji lagi ya. Sebetulnya ya ini nggak akan saya bolehkan kalau siswa melakukan ini, tapi ini sekedar contoh bahwa saya bisa menggunakan emoji seperti ini. Nah, next, setelah selfie, don't close the window, it's processing. Once it's done, then we are ready to share the grade to the students so that they can be engaged, things like that ya. Di sini sudah, sekarang ada more options. Lihat di sini ada topic tip, misalnya pastikan wajahmu terlihat ya, misalnya. Ini kalau mau nambahin attachment di tugasnya, I don't feel like doing that right now. Ini active, frozen, hidden. Jadi aktif itu kalau tugasnya ini kalau diaktifkan maka dia ya tugas ini akan aktif, topik ini akan aktif. Kalau frozen ini mungkin masih bisa dilihat tetapi tidak bisa diapa-apain oleh siswa, mereka tidak bisa mengerjakan karena masih frozen. Hidden ini nggak ada yang bisa lihat kecuali kita. Oke, kita bisa tentukan expiry-nya, misalnya hari ini tanggal 4 ya, kemudian berakhirnya kapan, misalnya tanggal 6 misalnya, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ada video features. Nah, ini selfies dan video, sepertinya ada pilihan selfies only, videos only, tapi kan kita nggak mungkin minta selfie only ya, selfie and video saja. Kemudian video editing, jadi setelah mereka membuat video mereka bisa nge-trim dan sebagainya, bisa edit. Video title, video count, jumlah view dari video yang siswa buat mereka bisa lihat. Siswa bisa kasih title, sticky notes, mereka bisa tambahkan sticky note, attachment link. Student can allow students to include an external link with their video, is simply grab OneNote, bla bla bla. Nah, likes, ini supaya menarik juga, saya mau aktifkan ini likes.
Artinya ini karena di dalam grid yang sama, maka membernya bisa melihat semua video yang sudah saya izinkan untuk di share. Maka mereka bisa juga memberikan like seperti Instagram, seperti Facebook dan sebagainya. Mereka bisa nge-like video teman mereka. Oke, student reply, mereka bisa berkomunikasi one to another, one on one. Ya, ini ada feedback, ideas, performance. Ya. Nah, sudah selesai. Kalau sudah semua, saya tinggal create topic. Your topic is ready, all set. So, saya sudah punya sebuah topik untuk dibagikan dan untuk dikerjakan oleh siswa. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Semoga ini menjadi berkat.